فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita akan membaca buku ini sebagai selingan dari pembahasan akidah. Walaupun di dalamnya juga ada nilai-nilai akidah yang disebutkan. Kitab Al-Fawaid Fima Yubtala Bihil Mu'min Minas Syada'id. Faidah-faidah di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami, yang menjadi cabaran dan ujian bagi seorang mukmin. Karya Syaikhah Ummu Abdillah bintu Abdillah, tidak disebutkan namanya karena apa, ini sebagian budaya Arab memang seperti itu, tidak menyebutkan nama kalau wanita, tapi para ulama yang lain bilang nggak masalah, disebut pun nggak masalah. Ibni Ali Ibni Hamid, jangan baca Humaid tapi Hamid, karena Anda tengok harokatnya demikian. Al-Khayyat, dari keluarga Khayyat, penjahit. Nah ini memang keluarga itu dan juga suami beliau yaitu Syekhuna Thariq Al-Ba'dani menampilkan julukan keluarganya Al-Khayyat. Dan ini memang apa, menyelisihi tradisi masyarakat Yaman yang mereka memandang khiyatoh, yaitu apa, profesi sebagai penjahit ini aib. Mereka mengatakan nggak ada dalil mengatakan aib. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat yang khayyat, memang penjahit. Kalau nggak ada penjahit, kita yang pening sendiri. Ini bukan profesi yang aib. Cuma memang budaya sebagian orang awam memang aneh-aneh. Al-Ba'daniyah Al-Yamaniyah. Untuk mengetahui sedikit gambaran pujian ulama tentang buku ini, kita baca muqaddimah dari Fadilatul Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah di muka surat yang ketiga itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin abdihi wa mustafa wa ala alihi wa manittaba'a hudah. Amma ba'd. Qara'tu risalatal fawaidil muta'alliqati bisyada'id. Saya membaca risalah tentang faidah-faidah yang terkait dengan kesulitan-kesulitan. Li Ummi Abdillah binti Abdillah Al-Khayyat. Karya Ummu Abdillah ini talibatil ilm fi daril hadis bidamaj. Salah seorang pelajar, kalau Indonesia bilang apa, santriwati di Darul Hadis di Damaj, ada sinin, sekian tahun lamanya. Memang di zaman apa, Syekh Mukbil, beliau muridnya Syekh Mukbil juga bersama Syekh Muhammad bin Syekh Thariq bin Muhammad Al-Ba'dani. Ma'azaujihas Salafi, bersama suaminya Salafi Al-Fadil Syekh Thariq Al-Khayyat. Barakallahu fil jami'. War risalatu mufidatun fi maudhu'in muhim. Risalah ini memberikan faedah pada pembahasan yang penting. Hajatun nasi ila litila'i alaihi masa. Keperluan atau hajat manusia untuk melihat pembahasan ini masa sangat mendesak. Wa qad i'tanat fiha bidzikri tahta kulli faidatin ma yunasibuha minal adillah. Beliau telah i'tanat, yaitu apa, sangat memperhatikan dalam risalah ini dengan apa? Menyebutkan di bawah setiap faedah dalil-dalil yang sesuai dengan faedah itu. Wan nuqulit thayyibah, dan penukilan-penukilan yang bagus fi ma'aniha, pada makna-maknanya. Mustafidatan fiha mimman sabaqa min ahlil ilm. Dia mengambil faedah dalam pembahasan ini dari para ulama yang terdahulu, dan ini membantu kita. Daripada kita membaca buku banyak-banyak belum tentu menemukan fatwa ulama tentang itu, dikumpulkan di sini. Nas'alullaha ayyanfa'a biha. Kita mohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengan risalah ini. Wabillahi taufik. Dan ini bukunya masih baru. Kata Bahu Yahya bin Ali Al-Hajuri As-Sabi' wa Isrin Rajab Isnin wa Arba'in Ba'da Arba'imi'ah wa Alaf. 27 Rajab, belum lama, 1442. Baik, sekarang masuk ke muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala wa nabluwannakum wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya ada makna, ada sumpah yang tersembunyi. Buktinya ada lam di sini. Lam waqi'atun li jawabil qasam. Dan demi kebesaran kami, benar-benar kami akan menguji kalian, mencabar kalian dengan sedikit saja dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Juga kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Padahal buah ini bagian dari harta, tapi disebutkan secara khusus, menunjukkan memang manusia itu sangat memerlukan yang namanya buah-buahan, bukan hanya makanan asasi. Untuk kesehatan, untuk kesegaran, bahkan apa? Para dokter mengatakan makan buah-buah tertentu itu membantu menghilangkan stres, menghilangkan tekanan jiwa. Makanya namanya dalam bahasa Arab adalah fawakih, fakihah, yaitu buah untuk ketentraman jiwa, untuk apa? Bergembira. Memang buah ini sangat penting, buah-buahan. Baik. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Summa qala ta'ala. Baik, tapi apa keterkaitan kekurangan harta? Jelas, manusia memang cenderung akan sedih. Kekurangan jiwa, kehilangan orang yang dicintai, jelas dia akan sedih. Lalu kenapa buah-buahan disebutkan? Nah, hikmahnya kembali ke yang tadi. Manakala banyak dari buah-buahan itu membantu mengurangi stres, mengurangi tekanan jiwa, bahkan bagus untuk mendatangkan ketentraman. Berarti ketika diuji dengan kurangnya buah, memang apa? Manusia diuji dengan kecemasan, stres dan lain-lain. Nah, ini cabaran memang. Tapi apa? Diberi perintah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa qala ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Allahul musta'an. Ini adalah apa? Peringatan, ujian akan selalu datang karena balasannya memang tak calang-calang, surga. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Demi kebesaran kami, sungguh kami telah mencabar, menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, sehingga benar-benar Allah mengetahui siapa yang jujur di dalam ucapan keimanannya tadi. Wala ya'lamannal kadzibin, dan benar-benar Allah mengetahui siapa yang dusta. Allahul musta'an. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan, wawunya sama wawu haliyah, dalam keadaan belum datang kepada kalian seperti apa yang menimpa umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian. Khalau ay madau. Jadi ini kita bukan sendirian, umat terdahulu pun dicabar, orang mukmin yang terdahulu diuji. Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka tertimpa al-ba'sa. Ba'sa ini adalah kesulitan. Ini secara terjemahan secara mudahnya. Wad-dharra yaitu kesukaran, wazulzilu, dan diguncangkan hati mereka. Apa perbezaan permasalahan tiga ini? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Atufa al-Iratiyah fil a'malil qalbiyah. Kalau al-ba'sa ini adalah dari sisi harta, kekurangan harta, kesulitan untuk mendapatkan harta. Ad-dharra ini adalah badannya kesulitan mendapatkan kesehatan, sering sakit. Wazulzilu ini cabaran di hati itu diguncang dengan keresahan, kesedihan, kegundahan. Jadi semuanya ada cabaran, dari sisi harta, dari sisi jiwa, dari sisi badan dan jiwa. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul di masa-masa lampau dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, mata nasrullah,
bilakah datangnya pertolongan Allah. Ini cabaran yang sangat berat sampai mereka betul-betul mengharapkan bila ketibaan pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu apa? Tatkala cabaran sudah mencapai puncak, maka jalan keluar dan pertolongan akan mendekat. Baik. Bagikan apa? Gunung. Belum kita mencapai puncaknya, berarti kita belum rehat. Kalau sudah mencapai puncak, perjalanan berikutnya akan mulai landai atau turun. Baik, Masya Allah. Ini 3 ayat aja sudah apa? Memberikan 3 rangkaian ayat sudah memberikan nasihat yang mendalam. Fa fi hadhil ayat yukhbiru subhanahu wa ta'ala annal mu'mina la budda lahu minal ibtila. Maka di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya seorang mukmin itu pasti mengalami cabaran. La budda maknanya la mafar, tidak mungkin lari dari kenyataan ini, yaitu dia akan mengalami cabaran. Orang kafir aja mengalami cabaran, sampai-sampai apa? Masuk rumah sakit jiwa. Mukmin mengalami cabaran, tapi keimanannya itu membantu dia untuk tetap tenang. Wa btila'uhu ala hasabi imanih. Cabaran yang dia alami itu sesuai dengan kadar keimanan dia. Semakin kuat iman, semakin banyak cabaran, dan semakin tinggi derajat juga apa? Semakin banyak pahala, juga semakin banyak pertolongan. Kalau melemah ya melemah. Tapi jangan disangka kalau orang kafir tak punya iman berarti tak ada cabaran. Kata Ibnul Qayyim, bahkan cabarannya sangat banyak sebagai hukuman yang disegerakan atas kejahatan mereka di dunia. Tapi apa? Cabaran mukmin itu ada pahala. Cabaran orang kafir nggak ada pahala. Rugi, naudzubillah. Salah sendiri. Kama ja'a fil hadisis sahih. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a? Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cabarannya, ujiannya? Qal al-anbiya, yaitu para nabi. Derajat paling tinggi dan paling banyak dipuji, tapi apa? Cabarannya paling banyak. Wallahul musta'an. Summas solihun, lalu orang-orang soleh. Orang soleh sendiri bertingkat-tingkat. Summal amsalu fal amsal, lalu yang seperti itu dan yang seperti itu berikutnya. Baik. Misal terkadang artinya adalah yang terbaik. Yang terbaik ini, kemudian yang terbaik berikutnya, kemudian yang berikutnya. Minan nas, dari umat manusia. Berarti apa? Masuk di dalamnya jin juga mengalami cabaran. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan dicabar, akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih. Apabila di dalam agamanya itu ada kekukuhan, keras, memang apa? Imannya sangat kuat dan hebat, ditambahkan cabarannya. Baik. Dan ini wajar. Orang semakin besar, jangan kemudian mengharapkan nanti ekseminnya seperti eksemin tadika, nggak layak itu. Harus disesuaikan dengan kehebatan dia, baru memang nampak hebat. Baik. Dan apa itu? Pujian dia, pahala dia, bukan pahala kalau untuk eksemin ya, tapi apa? Kemuliaan. Kalau ada hadiah ya hadiah, hadiahnya lebih banyak daripada anak-anak yang lulus dari tadika dan sebagainya. Baik. Jadi jangan kemudian takut, jangan khawatir. Cabaran itu tidak akan melampaui kadar kemampuan. Dan Allah Ta'ala akan selalu menolong hamba yang beriman. Jangan khawatir. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifan. Apabila di dalam agamanya itu ada kelembean, riqqah yaitu lembek, senang repot, maka dikasih keringanan. Tentunya apa? Pahalanya juga tidak sebanding dengan yang lain-lain. Wa ma yazalu al-bala'u bil abd. Terus-menerus cabaran itu menimpa seorang hamba hatta yamshiya ala dhahril ardi laisa alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di permukaan bumi dalam keadaan dia tidak punya kesalahan. Selalu akan mengalami ujian. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, terkena gigitan nyamuk, terkena kesedihan, tertusuk duri, ini semua adalah cabaran dan menghapus kesalahan. Jadi ini hikmah yang penting, yang bagus untuk kita. Wa qad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an maji'is syada'id. Nabi SAW telah menghabarkan tentang datangnya kesulitan-kesulitan. Wa amara bisabri alaiha.
dan beliau memerintahkan untuk kita bersabar menghadapi kesulitan tadi. Kesulitan untuk dihadapi dan dilampaui, bukan untuk dihindari dan ditinggalkan. Karena di mana-mana cabaran itu akan selalu ada. Lebih baik apa? Kalaupun kita kalah sebagai pemberani, bukan kita selamat sebagai penakut. Nggak ada untungnya itu. Tidak ada kemuliaan kalau selamat dari cabaran, tapi karena kita penakut, melarikan diri. Di tempat lain cabaran ada lagi. Kama ja'a ani Zubair bin Adi. Sebagaimana datang dari Zubair bin Adi dari kalangan kibarut tabi'in. Qal ataina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Di zaman pemerintahan siapa? Abdul Malik bin Marwan. Fasyakauna ilaihi manalqa minal hajjaj. Lalu kami mengeluhkan kepada beliau kesulitan yang kami dapati dari Hajjaj, komandan terbesar di pemerintahan Abdul Malik bin Marwan itu. Faqal isbiru. Beliau mengatakan, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman, karena tidaklah kalian didatangi oleh suatu masa illa alladzi ba'dahu syarrun min, kecuali yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sekarang. Jadi lama-lama memang semakin buruk sampai datangnya fitnah dajjal, naudzubillah. Baik. Hatta talaqau rabbakum, sehingga kalian menjumpai Rabb kalian. Memang cabaran akan semakin membesar, tapi kita sudah dibekali oleh Allah dengan ilmu yang bertambah, hikmah yang bertambah, dan seterusnya. Dan kekuatan yang insya Allah terus bertambah. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.